Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita satu langkah-langkah kehidupan yang luar biasa dahsyat apabila kita memahami dengan sebenar-benarnya dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Antara lain jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat 133 surat Ali Imran, mulai ayat ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan langkah-langkah yang istimewa di dalam menjalani kehidupan kita. Apapun bidang dan profesi serta pekerjaan kita jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sungguh langkah-langkah ini sangatlah tepat ketika kemudian kita pegangi dalam menjalani hidup dan kehidupan tugas-tugas kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan menuju kepada jannah atau surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu semuanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awal dari ayat 133 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa untuk mencapai takwa jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tidaklah ada langkah yang pertama dan utama yang kita lakukan kecuali perintah Allah ini, wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap manusia itu kullu adam khata'un, setiap manusia itu tempatnya salah dan dosa. Sadar maupun tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita ini banyak sekali melakukan kesalahan dan dosa. Dari sekian banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ternyata orang yang terbaik bukan yang orang diam saja atau apalagi naudzubillah bangga dengan dosa yang dia lakukan, namun orang yang terbaik adalah orang yang bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di banyak ayat Quran mengingatkan bahwa ketika orang menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, itu akan mengantarkan keberhasilan dalam kehidupan kita, akan mengantarkan kepada hadirnya rezeki yang penuh berkah, akan mengantarkan kepada kesuksesan dan jalan-jalan terbaik dalam kehidupannya. Karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, patutlah kita mengingat peristiwa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bahkan kesalahan dan dosanya luar biasa banyak, ketika kemudian dia mau menjalani kehidupan dan langkah-langkah untuk mendapatkan yang namanya maghfirah Allah Subhanahu wa taala atau ampunan Allah Subhanahu wa taala, orang ini kemudian mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan masya Allah wa tabarakallah, dengan yang namanya maghfirah Allah Subhanahu wa taala, pada saat malaikat pun berselisih, dua malaikat penjaga kebaikan, pencatat kebaikan dan keburukan berselisih tentang orang ini, Allah kemudian putuskan bahwa orang kalau sudah mendapatkan yang namanya maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maka semua kesalahan dan dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia layak untuk mendapatkan wa jannatin arduhas samawati wal ardh, layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu layak dan penting bagi kita untuk senantiasa benar-benar wasari'u ila maghfirah mir rabbikum wa jannah,
bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat 133-nya Allah kemudian mengingatkan mereka yang layak untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kemudian melakukan upaya sungguh-sungguh mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan dengan alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra, mereka senantiasa berinfak baik dalam kondisi kantongnya tebal maupun kantongnya tipis. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, awal dari ayat 134 ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karakter utama bagi orang yang layak mendapatkan surga Allah karena telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadi sempurna ketika dilanjutkan dengan setiap apa yang dimiliki dari semua harta yang dimiliki itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu ada hak orang lain yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau sudah tentu harusnya secara kalkulasi dihitung sudah sampai nisab, maka tentu harus dikeluarkan zakatnya. Namun kalau toh misalnya belum jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini ternyata ada sarana yang Allah berikan yang sudah seharusnya bagi kita untuk tunaikan, yakni yunfikuna fis sarra wa dharra, baik sedang tipis maupun tebal kantongnya. Karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, layaklah kita mengingat satu peristiwa manusia mulia yang bahkan semuanya telah dijanjikan oleh surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik mereka-mereka yang terkaya pada waktu itu ataupun mereka-mereka yang miskin. Tidak ada satupun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka semuanya senantiasa menunaikan yunfikuna fis sarra'i wa dharra, menunaikan infak baik dalam kondisi kantongnya tebal. Di antara para sahabat Nabi ada banyak di antaranya yang kaya raya, namun tidak sedikit dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang miskin. Tetapi tidak ada satupun dari sahabat yang kaya maupun miskin itu kecuali mereka senantiasa yunfikuna fis sarra wa dharra. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi ketika kemudian kita belajar dalam kehidupan jemaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali orang yang mungkin dari segala usahanya, bisnisnya, pekerjaannya dan semuanya ternyata menghasilkan keberhasilan harta yang cukup banyak. Namun jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam waktu yang tidak lama kemudian semuanya habis, bahkan kemudian yang bertambah adalah hutang dan seterusnya. Dari mana itu semuanya? Naudzubillah tsumma naudzubillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mereka yang telah kita bisa mengambil pelajaran dari mereka semuanya karena mereka menjalankan dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kemudian ketika bersentuhan dengan yang namanya riba yang langsung akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mereka-mereka yang telah berhasil untuk lulus dari ujian berbagai macam riba dan sebagainya tersebut, mereka memulainya dengan yunfikuna fis sarra wa dharra. Banyak dari orang-orang sukses dalam berbagai macam bisnisnya, mereka ternyata memulainya dengan gemar berinfak, baik pada saat awal-awal dari bisnisnya yang mungkin masih kecil, ataupun kemudian bisnisnya ketika sudah menengah dan bahkan kemudian sudah besar. Tidak sedikit dari mereka untuk yunfikuna fis sarra'i wa dharra, dan inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ini adalah karakter utama orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Masih di ayat yang sama, ayat 134, Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan orang yang bertakwa dan layak untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala, yang baginya layak untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala dengan rizki yang penuh berkah Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dalam kaitan hubungannya dengan manusia, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dia benar-benar berusaha memperbaiki kualitas hablum minan nasnya. Dia sadar bahwa orang yang disebut baik bukan hanya baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, namun orang itu disebut baik ketika di samping dia memperbaiki hablum minallahnya, dia benar-benar berusaha untuk memperbaiki kualitas hubungannya dengan sesama manusia. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir dari ayat 134 ini Allah kemudian menegaskan bahwa orang yang bertakwa yang layak untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam kaitan dengan harta, dia gemar sekali untuk berinfak, yunfikuna fis sarra wa dharra, dan itu bermanfaat untuk kehidupan akhirat dan sekaligus kehidupan dunianya. Namun dia juga termasuk dalam kaitan hubungannya dengan sesama manusia, dia senantiasa memperbaiki kualitas hablum minan nasnya, sehingga sempurnalah kualitas kehidupannya yang pada akhirnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penutup ayat 134 ini, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala cinta dengan orang-orang yang ihsan, orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik dalam kehidupan di dunia dan akhiratnya, dalam kaitan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungannya dengan sesama manusia.